Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Pada hari ini kami kembali boleh berada bersama-sama secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya ini tidak mengurangi khidmat kami, konsentrasi dan fokus kami untuk belajar firman Tuhan. Jauh atau dekat jarak kami, dimanapun kami berada, Tuhan tundukkan pikiran kami, perasaan kami dan kehendak kami, untuk kami boleh serius dan berfokus dalam belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kami, membukakan kepada kami pemikiran-pemikiran yang Tuhan kehendaki. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh melihat bagaimana pemulihan di dalam Tuhan lebih jauh daripada sekedar hal-hal fisik yang mungkin kami butuhkan saat ini. Tetapi menjangkau hal-hal spiritual, hal-hal karakter yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kiranya pimpin kami di dalam waktu-waktu ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita melihat bahwa di Indonesia terutama vaksin mulai berjalan, beberapa orang, beberapa kalangan sudah mulai menerima vaksin, baik vaksin yang pertama maupun yang kedua. Saya sendiri puji Tuhan sudah menerima vaksin, meskipun baru yang pertama, tetapi setidaknya ini menolong. Nah, Bapak Ibu, saya tahu di dalam kehidupan saat ini ada hal-hal yang mungkin menjadi harapan kita, bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Setidaknya setelah setahun lebih kita hidup di dalam masa pandemi ini, meskipun ini belum selesai, tetapi kita berharap ada keadaan yang lebih baik di masa depan. Nah, pemulihan seperti ini menjadi salah satu kabar atau berita yang sering kita dengar hari-hari ini, baik di televisi, internet, bahkan di dalam khotbah-khotbah yang kita dengarkan, di dalam persekutuan-persekutuan online yang mungkin kita ikuti, berita-berita tentang pemulihan ini menjadi suatu harapan besar bagi kita semua. Nah, karena itu hari ini kita juga akan sekali lagi melihat tentang bagaimana pemulihan itu lebih dari sekedar pemulihan fisik atau pemulihan hal-hal yang mungkin menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi pemulihan itu juga berbicara tentang hal-hal yang lebih jauh, yaitu tentang karakter, spiritualitas. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Esra. Ya, saya memberi judul khotbah hari ini adalah dikuduskan sebagai hasil dari dipulihkan. Atau dengan kata lain, dipulihkan untuk dikuduskan. Nah, mari kita melihat pertama-tama bahwa kitab Esra ini memiliki beberapa hal kesamaan dengan keadaan kita saat ini. Tidak semuanya, tidak dalam semua aspek, tetapi ada beberapa hal. Ya, kalau kita lihat terlebih dahulu latar belakang dari kitab Esra ini ditulis oleh Esra, begitu ya, pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, di mana Esra ini diminta Tuhan untuk memimpin gelombang kedua dari orang-orang Yahudi yang pulang dari tanah pembuangan dari Babel menuju ke tanah perjanjian. Nah, kalau ada gelombang dua, pasti ada gelombang pertamanya. Ya, gelombang pertamanya dipimpin oleh Zerubabel. Zerubabel ceritanya ada di kitab Esra juga. Jadi kitab Esra ini dari pasal 1 sampai kurang lebih pasal 6, kita bisa melihat cerita tentang Zerubabel yang memimpin pulangnya orang-orang Yahudi dari tanah perjanjian, dari tanah pembuangan menuju tanah perjanjian. Lalu kemudian dari pasal 7 sampai pasal 10 kita akan melihat bagaimana reformasi yang dilakukan Esra sebagai orang yang kedua yang dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang yang tadinya di tanah pembuangan kembali ke tanah perjanjian dan mereformasi peribadahan dan iman mereka. Nah, lalu ada lagi sebetulnya gelombang yang ketiga
yaitu dipimpin oleh Nehemia. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan, bukan kebetulan di dalam Alkitab kita, setelah kitab Esra kita melihat kitab Nehemia. Nah, jadi dari Esra pasal 1 sampai pasal 6 cerita tentang Zerubabel, lalu kemudian Esra pasal 7 sampai pasal 10 berbicara tentang Esra, dan kemudian kitab Nehemia berbicara tentang Nehemia. Dan kita melihat bahwa semua punya tugasnya masing-masing. Kalau Zerubabel mendapatkan tugas untuk pemulihan altar dan bait suci. Jadi kalau altar, kalau kita sekarang mungkin mirip mimbar seperti ini ya, salah satu bagian yang sangat penting di dalam sebuah gedung gereja. Nah, altar itu adalah bagian yang penting di dalam sebuah bait suci. Zerubabel dipakai Tuhan untuk memulihkan altar dan gedung bait suci. Lalu kemudian Esra dipakai Tuhan untuk memulihkan peribadahan dan iman kekudusan hidup orang-orang Yahudi yang sudah pulang. Nah, baru Nehemia dipakai Tuhan untuk memulihkan tembok Yerusalem yang roboh, sehingga ada rasa aman, perlindungan bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Ini bukan sebuah kebetulan. Kita melihat bahwa Tuhan tidak memulihkan temboknya dulu. Tuhan memulihkan altarnya dulu. Lalu kemudian Tuhan memulihkan bait sucinya, dan bersama dengan itu Tuhan mereformasi iman dan peribadatan mereka, lalu baru kemudian berbicara tentang pemulihan keamanan secara fisik melalui tembok Yerusalem. Di sini kita melihat dari kitab Esra dan Nehemia, ada satu hal yang Tuhan pentingkan, yaitu hal yang lebih diutamakan Tuhan adalah karakter atau spiritualitas dari orang-orang Yahudi yang sudah pulang itu. Bukan Tuhan tidak memperhatikan masalah keamanan, kesejahteraan mereka. Buktinya Tuhan tetap memulihkan juga secara fisik. Tetapi ada hal lain yang Tuhan juga perhatikan, bahkan lebih diutamakan kalau kita melihat, yaitu masalah spiritualitas, karakter mereka. Nah, ada beberapa persamaan dengan zaman kita sekarang yang bisa kita melihat ya. Yang pertama, setidaknya ada 3 hal ya bisa kita perhatikan. Yang pertama, kita juga mengalami masa di mana kita baru saja terlanda COVID-19. Sebuah penderitaan yang saya katakan mendunia, penderitaan yang besar. Karena apa? Bukan hanya masalah kesehatan menurun, banyak orang meninggal, tetapi juga dampak ekonomi yang begitu terasa. Kalau sekarang kita perhatikan hari-hari ini, bahkan sejak tahun lalu, ada banyak bisnis yang kacau, yang hancur, yang jatuh. Bukan hanya itu, tetapi juga masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Terguncang, hampir semua aspek kehidupan kita terguncang selama masa pandemi ini. Nah, kita juga sekarang mulai mengalami pemulihan. Baik secara fisik, kita juga mulai ada istilah new normal sudahan ya. Jadi artinya kita memulai kembali kebiasaan hidup kita dengan cara yang lebih baru gitu ya. Cara yang berbeda. Ya, dan saya setuju dengan orang yang mengatakan bahwa setelah pandemi ini hidup kita di dunia ini tidak akan sama lagi. Ya, ada banyak hal berubah, pendidikan berubah, bisnis berubah, politik berubah, semuanya berubah. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa perubahan-perubahan ini juga dialami oleh orang Israel, oleh orang-orang Yahudi di masa kitab Esra. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa pemulihan ini mungkin tidak secepat yang kita inginkan atau kita harapkan. Sama, di dalam kitab Esra, ketika Zerubabel, Esra, Nehemia mendapatkan tugas dari Tuhan masing-masing, pemulihan tidak secepat yang mungkin diharapkan oleh sebagian besar orang-orang Yahudi. Sama, hari-hari ini saya juga melihat masih ada banyak ekonomi, bisnis yang harus berjuang untuk bangkit lagi. Tidak mudah, masih ada banyak orang yang mungkin terseok-seok dengan keadaannya. Demikian juga dengan orang-orang yang terkena penyakit COVID. Ada istilah long COVID gitu ya. Ada dampak yang tidak bisa segera selesai gitu ya. Saya sendiri pernah terkena dan saya merasakan bahwa ada dampak yang
tidak segera seperti dulu 100% seperti sebelum terkena. Tidak, butuh waktu. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta karena COVID ini? Saya juga percaya tidak mudah untuk memulai kembali hidup mereka, apalagi ketika seorang istri dengan anak-anaknya kehilangan seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Saya yakin kehidupan mereka berubah drastis. Mereka harus putar otak, mereka harus cari cara untuk bisa mengatasi hal ini. Tidak semua pemulihan yang dialami, bahkan bisa dikatakan hampir semua pemulihan yang dialami tidak secepat yang kita inginkan. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi di zaman kitab Esra ini ditulis. Pemulihan itu tidak secepat yang mereka inginkan. Bahkan kalau kita melihat salah satu kitab yang mungkin bisa dikatakan paralel dengan keadaan di zaman Esra adalah kitab Hagai. Di mana di sana banyak orang mulai menjadi pesimis dengan pemulihan yang mereka alami karena ada banyaknya tantangan. Zerubabel ketika dipakai Tuhan untuk memulihkan altar dan bait suci harus terhenti juga. Nehemia ketika mau memulihkan pagar tembok Yerusalem juga menemui kesulitan. Esra juga ketika ingin mereformasi kehidupan rohani dari orang Yahudi mengalami kendala juga bahkan dari kalangan imam-imam dan orang Lewi. Sama, pemulihan tidak berjalan secepat dan seideal yang mungkin kita pikirkan. Itu semua kita alami. Nah, pada akhirnya hal ini seperti juga ditulis di kitab Hagai. Banyak orang mulai menjadi pesimis, lalu kemudian mulai lebih mementingkan dirinya sendiri. Inilah keadaan zaman yang saya lihat ada kesamaan antara di zaman kitab Esra dengan di zaman saat ini. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari pemulihan di dalam kitab Esra yang bisa menolong kita untuk menghadapi pemulihan yang mungkin terasa berat, terasa lambat, terasa tidak seperti yang kita inginkan hari-hari ini. Dan kiranya firman Tuhan memberikan kita kebijaksanaan dan pertolongan untuk menjalani hidup kita dengan benar. Yang pertama, kita akan melihat bahwa ada 3 fokus pemulihan di dalam kitab Esra. Sekali lagi ada 3 fokus pemulihan dalam kitab Esra. Yang pertama, kita lihat di dalam Esra 1 pasal 1 ayat 1, Esra pasal 1 ayat 1 dan Esra pasal 7 ayat 1. Saya akan bacakan Esra pasal 1 ayat 1 terlebih dahulu. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi yang dilakukan ini adalah penggenapan ucapan Yeremia ya. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Lalu kita nanti bisa baca selanjutnya tentang bagaimana Tuhan melalui Kores ini memulangkan orang-orang Yahudi. Nah, lalu kita melihat di dalam Esra pasal 7 ayat 1 dikatakan, kalau tadi orang-orang mulai dipulangkan melalui kepemimpinan Zerubabel, maka di pasal 7 ini orang-orang kembali dipulangkan golongan yang kedua atau kloter yang kedua, gelombang yang kedua dalam pimpinan Esra. Dikatakan demikian, Esra pasal 7 ayat yang pertama. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia. Jadi kita melihat bahwa yang pertama fokusnya adalah diinisiasi oleh kehendak Tuhan untuk menggenapi nubuatan demi rencananya. Jadi yang pertama pemulihan itu sebetulnya adalah inisiatif Tuhan, dimulai dari kemurahan hati Tuhan, dimulai dari anugerah Tuhan. Jadi kita bisa melihat ya, dulu orang menganggap apa yang ditulis oleh Alkitab ini sebuah kebohongan.
Karena apa? Mana ada itu raja yang memulihkan negeri tempat tawanannya dengan memulangkan tawanan-tawanannya. Itu tidak ada. Sampai kemudian kebenaran firman Tuhan diteguhkan oleh penemuan silinder Kores yang menceritakan bagaimana Kores itu memang memiliki kebijakan untuk merebut hati para tawanannya dengan cara mengembalikan mereka ke tempat asal mereka. Nah, ini menguatkan begitu ya, bahwa apa yang ditulis Alkitab ini benar. Tetapi Alkitab memberikan sisi yang mungkin tidak ada di dalam silinder Kores, yaitu apa? Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang membuat ini semua terjadi. Jadi kita melihat ya, bahwa pemulihan itu dimulai dari hati Tuhan, bukan hati kita. Pemulihan itu dimulai dari belas kasihan Tuhan. Itulah kenapa saat ini, apapun yang kita alami, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah perekonomian, mungkin masalah yang lain. Ingat, sumber dari pemulihan itu adalah Tuhan. Inisiatif awal pemulihan itu adalah Tuhan untuk menggenapi rencananya. Karena itu saat ini, mungkin terlihat klise, tetapi saya mau menguatkan Bapak Ibu sekalian yang hari ini sedang ada dalam pergumulan apapun karena masalah pandemi ini. Berdoalah kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Posisikan diri kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Dialah yang memiliki inisiatif, rencana, dan kehendak di dalam pemulihan itu. Tanpa Tuhan memiliki rencana, kehendak, inisiatif, tidak ada pemulihan atau tidak ada pemulihan yang berjalan dengan benar. Pemulihan itu dimulai dari Tuhan melalui entah cara yang natural atau supranatural, tapi di sini dijelaskan Tuhan menggerakkan hati Kores, Tuhan menggerakkan hati Artasasta. Alkitab mengatakan Tuhanlah yang menentukan hati raja-raja, seperti Dia menentukan batang air atau sungai. Demikian juga kita, mintalah kepada sumber pemulihan itu untuk menolong kehidupan kita. Saya percaya belas kasihan Tuhan itu yang akan memulai dan mengawal pemulihan kita. Bukan dengan kuat gagah kita saja, tapi sekali lagi, oleh karena belas kasihan dan anugerah Tuhan, mari kita datang merendahkan diri dan memohon belas kasihan, ampunan, dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita melihat di dalam Esra pasal 1 ayat 2 dan 3. Kembali lagi ke Esra pasal 1, kita akan melihat ayat 2 dan 3. Kali ini kita akan agak banyak baca di dalam kitab Esra ya. Esra 1 ayat 2 dan 3. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kita baca Esra 7 ayat 10 dan 26. Esra 7 ayat 10 dan 26. Sebab Esra telah bertekad untuk, lihat ini, untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ayat 26. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Sekali lagi kita akan baca kitab Esra sekarang di pasal 10 ayat yang kedua. Esra pasal 10 ayat yang kedua. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri.
Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Kalau tadi yang pertama fokusnya adalah semua itu berasal dari Tuhan. Maka yang kedua fokusnya adalah tentang pemulihan itu bukan hanya bicara fisik tetapi rohani. Kalau tadi kita melihat Esra pasal 1 ayat 2 dan 3, maka Raja Kores itu memberi kemurahan hati supaya orang-orang yang dipimpin Zerubabel itu mendapatkan sokongan bantuan dana, bantuan harta benda, bantuan hal-hal yang dibutuhkan untuk memulihkan bait suci, altarnya secara fisik. Tetapi Tuhan tidak melupakan bahwa tujuannya bukan sekedar mengembalikan kejayaan bait suci Israel. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah orang-orang Yahudi yang pulang dari Babel itu dahulu kan dihukum karena mereka tidak mentaati Taurat. Nah, karena itu ketika mereka kembali, mereka harus berubah, yaitu hati mereka harus dipulihkan. Tetapi pemulihan hati ini membutuhkan tempat, membutuhkan ritual, cara untuk sebagai ekspresinya. Karena itu Tuhan juga ingin memulihkan altar dan bait suci. Jadi kita melihat ya, Zerubabel, Esra, dipakai Tuhan untuk mengadakan pemulihan bukan hanya fisik, tetapi juga pemulihan spiritual. Pemulihan bidang karakter, bukan hanya masalah megah-megahan bait suci. Kalau mungkin dibandingkan kemegahannya, mungkin lebih megah bait suci Salomo. Tetapi yang Tuhan utamakan adalah karakter mereka, supaya mereka mau kembali beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mereka bukan hanya diberikan altar dan tempat ibadah mereka dipulihkan, tetapi hidup mereka juga harus dipulihkan secara karakter dan spiritualitas. Ini terlihat misalnya salah satunya di tadi kita baca Esra di pasal 7 itu ingin mengajarkan kembali kepada orang Yahudi bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hanya bicara omongan, tetapi ada prakteknya juga, yaitu apa? Esra langsung dihadapkan kepada masalah kawin campur yang dilakukan bukan hanya orang awam, tetapi juga orang Lewi, para imam, semuanya itu harus diubah. Jadi ingat, yang diubah bukan hanya orang Israel awamnya dulu, tetapi justru dimulai dari orang-orang Lewi, imam, dan pelayan-pelayan Tuhan. Ingat ya, pola ini ada di zaman Esra. Kalau tadi Tuhan pulihkan altar, lalu kemudian bait suci secara keseluruhan, baru tembok Yerusalem. Dari dalam keluar. Demikian juga Tuhan ingin memulihkan dari orang-orang Lewi, dari suku Lewi, dari para imam, pelayan Tuhan harus dikuduskan dulu hidupnya. Mereka yang saat itu salah satu titik beratnya adalah masalah kawin campur. Mereka harus bertobat dulu. Mereka harus menguduskan hidup mereka dulu. Baru mereka bisa menjadi teladan secara kerohanian, secara karakter. Bagi orang Israel awam istilahnya begitu. Bagi orang Yahudi awam. Kita lihat pola ini tetap sama. Bagaimana dengan kita? Tuhan memperhatikan kebutuhan fisik kita. Saya yakin itu. Ada ayatnya di Alkitab. Tetapi Tuhan lebih ingin supaya kita memperhatikan kerohanian kita. Ya, pemulihan fisik kita perlukan, saya percaya. Tetapi pemulihan kerohanian lebih Tuhan utamakan. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kerohanian kita. Apakah kita sudah mulai jauh dari Tuhan? Mungkin kita sudah jarang lagi melihat tayangan online di gereja. Mungkin kita sudah kurang memperhatikan hal-hal kerohanian. Tetapi sekarang mari kita kembali. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sampai seperti apa. Tetapi semua itu dimulai dari karakter. Semua itu dimulai dari spiritualitas. Hati yang cinta Tuhan. Dimulai dari hati yang mau kembali kepada Tuhan.
maka memulihkan keadaan fisik, memulihkan keadaan yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Saya yakin Tuhan jauh lebih rindu dan lebih mampu daripada yang kita pikirkan. Mari kita kembali kepada Tuhan mulai dari hati kita. Fokus yang ketiga, pemulihan ini jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang terkadang kita lupa. Kalau kita lihat Esra pasal 6 ayat 21 dan 22. Kita coba lihat Esra 6, 21 dan 22. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka, perhatikan ini, untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Di ayat 22 kita melihat ada bantuan, sekali lagi ditulis ada bantuan untuk pemulihan keadaan rumah Allah. Ya, itu mereka butuhkan. Tetapi di ayat 21 kita lihat ada kata-kata demikian. Untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Judul khotbah hari ini adalah dipulihkan untuk dikuduskan. Pemulihan yang Tuhan lakukan bukan hanya jangka pendek. Saya nggak punya uang untuk makan, Tuhan berkati saya bisa makan misalnya. Saya sakit, Tuhan sembuhkan. Misalnya ada yang kena COVID, Tuhan kasih mujizat sembuh. Itu adalah hal-hal yang mungkin jangka pendek. Tetapi ada jangka panjang yang perlu kita pikirkan. Tuhan memulihkan kita bukan supaya kita sekadar miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, bisnis bangkrut jadi sukses. Bukan hanya itu. Tetapi karena Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat untuk sesama. Itu jangka panjangnya. Nah, di dalam kehidupan bangsa Israel ini, pemulihan yang Tuhan lakukan itu sebetulnya ada dua sisi. Yang pertama, ya memang pemulihan keadaan mereka, bait suci, tembok, pemulihan kekudusan mereka saat itu. Tapi ingat bahwa janji-janji pemulihan yang Tuhan nyatakan di zaman-zaman itu adalah juga janji Tuhan tentang nantinya, harus kita pandang dari sisi perjanjian baru, ya bahwa Tuhan akan mendatangkan Mesias, juru selamat yang akan memulihkan keadaan mereka secara rohani, secara sempurna melalui karya Kristus di atas kayu salib yang kita peringati di dalam perjamuan kudus. Jadi Tuhan ingin supaya orang-orang di zaman Esra melihat bahwa pemulihan dari Tuhan itu bukan sekadar berbicara tentang mereka dikembalikan ke kejayaan Israel sebelum pembuangan. Bukan itu. Tetapi Tuhan ingin mereka melihat bahwa mereka dihukum karena mereka tidak taat. Sekarang Tuhan ingin mereka taat. Dan puncak dari pemulihan karakter kerohanian itu nantinya datang melalui Mesias Yesus Kristus yang mengampuni dosa seluruh orang di dunia yang percaya kepadanya. Karena itu, Tuhan punya rencana jangka panjang yang untuk menggenapinya tidak selalu sesuai dengan kehendak kita atau orang Yahudi pada saat itu. Yang ditekankan Tuhan adalah mari berubah, ikuti kehendak dan rencana Tuhan, dan Tuhan akan memakai kita. Saya tidak tahu bagaimana hari-hari ini Tuhan akan memulihkan kita setiap pribadi. Tetapi percayalah, pemulihan Tuhan bukan sekedar untuk menyamankan hidup kita kembali, mengenakkan hidup kita saja. Tetapi untuk membawa hidup kita lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan punya rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ada pemulihan. Untuk jangka panjang, untuk apa pemulihan itu?
yaitu supaya kita dikuduskan. Dikuduskan artinya apa? Artinya kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan dari dan dipisahkan untuk. Dipisahkan dari dunia. Ini berbicara tentang dipisahkan dari keduniawian. Dipisahkan dari cara hidup yang tidak benar. Roma 12 ayat 1 dan 2. Itulah ibadah kita yang sejati. Dan kita dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi berkat. Karena itu hari ini kita harus melihat begini. Tuhan pulihkan saya, iya. Caranya mungkin tidak tahu. Mungkin bentuknya tidak juga selalu sesuai dengan kehendak kita. Tapi ingat, Tuhan memulihkan kita memang bukan hanya untuk kenyamanan kita. Tetapi karena Tuhan ingin memakai kita lebih. Dan apapun yang kita butuhkan untuk membuat kita lebih bisa dipakai Tuhan, kesanalah Tuhan akan bergerak. Dan kesanalah kita harus mengikuti Tuhan. Meskipun tidak sesuai persis dengan keinginan kita. Manusia diajak berpartisipasi oleh Tuhan. Ketika kita sudah dipulihkan atau mulai dipulihkan, ingat, kita dipulihkan untuk kembali mengikuti rencana Tuhan. Untuk kembali mengikuti kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan memenuhi kebutuhan fisik itu untuk melengkapi yang spiritual. Berarti yang spiritual itu lebih yang utama. Renungan hari ini membawa kita kepada satu ayat terakhir yang ingin saya bacakan. Yang mengingatkan kita untuk apa kita hidup dan untuk apa Tuhan mendatangkan hal-hal dalam kehidupan kita. Termasuk pemulihan dalam hidup kita dengan segala bentuk cara dan waktunya. Mari kita lihat, kita buka semua Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma pasal 28 ayat 28, pasal 8 ayat 28 sampai 29. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ujungnya adalah keserupaan dengan Kristus. Itu artinya dikuduskan, serupa dengan Kristus, berbeda dengan dunia, dan itu butuh proses. Pemulihan di dalam hidup kita, pemulihan di masa pandemi, pemulihan di hidup kita semua, harus mengarah ke sini, yaitu kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, memiliki karakter Kristus, dan tentu saja itu otomatis semakin jadi berkat bagi sesama. Tuhan tahu yang terbaik dan cara waktu seperti apa yang akan membawa kita untuk menggenapi Roma 8 ayat 28 dan 29 ini. Itulah yang akan dipakai Tuhan. Meskipun itu tidak berarti bahwa kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Meskipun itu berarti hidup kita setelah pandemi ini tidak akan pernah sama lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Engkau sudah meneguhkan, menguatkan kami melalui firman Tuhan. Bahwa rencana pemulihan, apa yang kau lakukan di dalam pemulihan, itu adalah untuk membuat kami semakin serupa Kristus. Semakin memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bukan hanya bagi kenikmatan, kenyamanan diri kami sendiri. Karena itu di dalam proses ini, ajar kami untuk berpartisipasi, melihat hal ini dan mengikuti hal ini. Yang terpenting dari pemulihan hidup kami, bukanlah kami, tapi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Yang terpenting adalah memuliakan Tuhan dalam hidup kami, apapun caranya, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, terima kasih untuk apapun yang kami alami hari ini dan yang akan kami alami ke depan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni sikap egois kami, ampuni sikap menggerutu kami, dan ajar kami untuk memilih sikap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengikuti kehendak Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.